Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan surga yang akan kita terima kelak. Ditulis oleh pendeta Bremi Sondak. Ayat utama, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Dalam perjalanan hidup, tidak seorang pun luput dari penderitaan. Ada yang bergumul dengan penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, masalah ekonomi, penolakan, atau pergumulan iman. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Rasul Paulus memberikan jawaban yang penuh pengharapan. Ia sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Dipenjara, dipukul, dilempari batu, mengalami kapal karam, kelaparan, dan penganiayaan. Kita bisa baca dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Namun ia tetap berkata bahwa semua penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi umatnya. Ellen G. White menulis, Heaven is cheap enough if we obtain it through suffering. We must deny self all along the way. Die daily to self. Let Jesus alone appear and keep His glory continually in view. Surga cukup murah harganya, sekalipun kita harus memperolehnya melalui penderitaan. Kita harus menyangkal diri setiap hari, mati terhadap diri sendiri, membiarkan Yesus saja yang tampak dan terus memandang kemuliaannya. Ellen G. White, Early Writings, halaman 67. Di tempat lain, Ellen G. White memberikan penghiburan yang sangat indah. I saw that if God's people hold fast their faith, they will soon exchange earth for heaven, and all their trials will end. Aku melihat bahwa apabila umat Allah tetap berpegang teguh pada iman mereka, mereka akan segera menukar bumi dengan surga, dan semua pencobaan mereka akan berakhir. Ellen G. White, Early Writings, halaman 71. Harapan terbesar orang percaya bukanlah kehidupan tanpa masalah di dunia ini, melainkan kehidupan kekal bersama Kristus. Ketika Yesus datang kembali, tidak akan ada lagi air mata, kematian, kesedihan, atau penderitaan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Semua luka yang kita alami akan digantikan dengan sukacita yang kekal. Karena itu, jangan menyerah ketika menghadapi pencobaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Setiap air mata yang jatuh diperhitungkannya, setiap doa didengarnya, dan setiap kesetiaan akan memperoleh upah yang mulia pada waktunya. Renungkanlah, apakah saya sedang lebih memandang beratnya penderitaan saat ini daripada kemuliaan yang dijanjikan Kristus? Sudahkah saya mempercayakan setiap pergumulan kepadanya dengan iman yang teguh? Doa kita, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa penderitaan kami hanya sementara. Tolonglah kami untuk tetap setia, tetap berharap, dan terus memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kami. Kuatkan iman kami sehingga kami tidak menyerah dalam menghadapi setiap pencobaan. Kiranya kami tetap berpegang pada janji-Mu sampai hari ketika kami menikmati kemuliaan kekal bersama-Mu di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.